Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Jangan lupa untuk selalu budayakan hidup bersih dan sehat, serta melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masih semangat belajar dari rumah ya? Mari kita simak materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Di antara tujuan awal mula didirikannya NU adalah untuk mempertahankan serta menyebarluaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain adalah sebagai berikut. 1. Memurnikan pemahaman syariat Islam. Sejak pemerintahan Raja Ibnu Saud berkuasa di tanah Arab, ternyata membawa dampak besar terhadap perkembangan ajaran syariat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Terbukti banyak permunculan faham yang menggelorakan gerakan-gerakan anti-mazhab dengan hanya menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pengambilan keputusan. Jika tidak terdapat pada keduanya, maka harus mengedepankan ra'yu atau akal atau logika. Inilah pangkal dari perpecahan umat Islam di Indonesia. Mereka menyebut dirinya sebagai umat pembaharu yang ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, mewajibkan setiap individu muslim untuk beristihad sendiri-sendiri, lepas dari mazhab apapun. Kedua, menganggap memurnikan keimanan dengan cara melarang ziarah kubur, mauludan, dan memusnahkan situs-situs sejarah Islam. Ketiga, menganggap dirinya telah membersihkan diri dari bid'ah dengan cara melarang tahlil, talqin, ucapan usoli. Keempat, mengunggulkan pendapat sendiri dan tidak memberi toleransi terhadap pendapat orang lain. Memperhatikan kondisi umat Islam di atas, maka kelahiran NU ingin meluruskan dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai syariat Islam, menjelaskan bagaimana keharusan bermadhab dan memahami tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, serta menjaga kelestarian paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. 2. Mempersatukan umat Islam. Salah satu bentuk keprihatinan para kiai pesantren adalah dicoretnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari utusan Indonesia, sehingga para kiai menyimpulkan organisasi-organisasi sebelum NU belum bisa mempersatukan umat Islam. Mereka hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan struktur kepengurusan yang hanya diambil dari golongannya saja. Padahal umat Islam di Indonesia didominasi oleh kalangan pribumi, bahkan lebih dekat dengan pesantren. Di antara organisasi Islam sebelum berdirinya NU adalah yang pertama, Serikat Dagang Islam atau SDI, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Solo, yang kemudian dilanjutkan oleh HOS Cokro Aminoto dengan perubahan nama menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1911. 2. Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. 3. Al-Irsyad, didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta. Tokoh-tokoh dari ketiga organisasi di atas telah didominasi oleh orang yang berpendidikan barat, sehingga mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusannya. Inilah mengapa ketiga organisasi tersebut tidak mengikut sertakan para kiai pesantren. 3. Mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap dunia Islam. Kepedulian NU terhadap perkembangan dunia Islam. Wujud nyata ini dibuktikan dengan pengiriman delegasi Komite Hijaz. Upaya ini adalah langkah diplomasi para kiai untuk menyelamatkan situs-situs sejarah dan peradaban Islam yang akan dihancurkan oleh pemerintah baru Wahabi Ibnu Saud. Tujuan delegasi juga menyuarakan jaminan keamanan bermadhab dalam menjalankan syariat Islam secara kafah. 4.
mengusir penjajah. Semangat para kiai bersama masyarakat dalam upaya mengusir penjajah dari bumi pertiwi sudah tak terbantahkan lagi. Buktinya, 10 tahun sebelum berdiri NU, telah berdiri kelompok-kelompok diskusi dan pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916, Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran tahun 1918, dan Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air tahun 1924. Ketiga organisasi di atas lahir berkat tangan dingin Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mendasari pendirian organisasi dengan prinsip cinta tanah air demi membela bumi pertiwi. Beliau mengobarkan semangat nasionalisme dengan semangat hubbul waton minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman. Dari ketiga organisasi tersebut, hanya Subhanul Wathon yang bisa bertahan sampai sekarang dengan perubahan nama menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Dari judul Mudahnya Belajar Sejarah Nahdlatul Ulama yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan: 1. Terbentuknya Komite Hijaz bermula dari kekecewaan para kiai pesantren yang dicoret dari usulan delegasi Indonesia sehingga tidak dapat menyampaikan keberatannya kepada Raja Ibnu Saud. 2. NU lahir tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi di kediaman Kiai Haji Ridwan Abdullah, Surabaya, tepatnya setelah acara tahlilan untuk memperingati Syekhona Khalil Bangkalan. 3. Pendiri resmi NU adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sedangkan yang lain berperan sebagai pelaksana. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai konseptor atau motor penggerak NU, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz sebagai inisiator nama NU, Kiai Haji Ridwan Abdullah sebagai pencipta lambang NU. 4. Pedoman bermadhab NU dalam bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang fikih mengikuti salah satu dari madhab 4, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 5. Tujuan didirikan NU adalah untuk mempertahankan dan menyebarluaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, memurnikan pemahaman syariat Islam, mempersatukan umat Islam, mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap dunia Islam, dan mengusir penjajah. Demikian untuk materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.